Selain tanaman pembawa rezeki, ada juga tanaman pembawa sial. Kaktus, bidara, euphorbia, salak mandala, monstera, mimosa, bunga bakung, dan cemara Inggris, sirih merah, sirih gading, dan lain sebagainya dianggap sebagai tanaman pembawa sial yang dapat menyebabkan rezeki seret, halangan, bahkan malapetaka yang menimpanya ataupun kebangkrutan yang dialami usahanya. Dalam Islam pun diatur mengenai kebersihan dan keindahan rumah. Segala sesuatu yang lebih banyak membawa mudarat sebaiknya ditinggalkan walaupun ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat Edwa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji hanyalah milik Allah Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita semuanya. Nikmat yang terpenting adalah nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel ini. Insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum teman-teman menyimak video ini sampai selesai, bagi teman-teman yang telah melakukan subscribe, ya, like, komen, dan share, saya doakan teman-teman semuanya disehatkan jiwa dan raganya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan insya Allah mendapatkan uang tak terduga 100 miliar rupiah. Amin ya robbal alamin. Pada kali ini saya akan bersharing tentang 5 jenis tanaman pembawa sial dan memiliki energi negatif apabila ditanam di sekitar rumah. Menata ruangan dan memilih tanaman masih banyak orang yang menganggapnya sebagai tahayul ataupun mitos. Namun tidak sedikit pula orang yang masih menggunakan ilmu titen dari Jawa dan ilmu Feng Shui dari Tiongkok dalam kehidupannya sehari-hari. Ilmu Feng Shui adalah filosofi kuno Tiongkok yang bertujuan memanfaatkan energi positif pada orang dan ruangan. Dalam ilmu Feng Shui mempercayai bahwa tanaman memiliki peran penting dalam menciptakan ruang yang seimbang dan harmonis. Seperti tanaman pembawa keberuntungan ke dalam hidup kita. Selain tanaman pembawa rezeki, ada juga tanaman pembawa sial yang dapat menyebabkan rezeki seret, halangan, bahkan malapetaka yang menimpanya ataupun kebangkrutan yang dialami usahanya. Dalam Islam pun diatur mengenai kebersihan dan keindahan rumah. Segala sesuatu yang lebih banyak membawa mudarat sebaiknya ditinggalkan walaupun ada manfaatnya. Oke, tidak berlama-lama, berikut ini 5 jenis tanaman pembawa sial dan energi negatif bila ditanam di sekitaran rumah menurut ilmu titen Jawa dan Feng Shui. Untuk yang pertama adalah tanaman berduri atau berdaun runcing. Tanaman yang runcing dan berduri seperti kaktus, bidara, euphorbia, salak, dan sebagainya dianggap sebagai tanaman pembawa sial. Tanaman tersebut memiliki duri tajam dan runcing yang menyerupai panah beracun. Tanaman berduri seperti kaktus, bidara tidak baik diletakkan di ruangan tamu atau kamar tidur, supaya energi negatif tidak mengganggu istirahat atau tidur kalian. Tanaman berduri tajam selain menimbulkan masalah keamanan yang dapat menyebabkan cedera karena ujung durinya yang tajam. Terutama bagi kalian yang memiliki anak kecil, ya. Dapat juga menyebabkan terhambatnya rezeki masuk rumah karena duri tajam yang sangat berbahaya itu bisa melukai kulit kalian. Yang kedua adalah tanaman merambat dan tanaman panjat. Jika kalian memiliki tanaman merambat atau tanaman panjat di dalam rumah, kalian harus selalu memangkasnya secara teratur agar tidak menutupi jendela atau dinding yang dapat menghalangi sinar matahari atau mempengaruhi aliran energi di rumah. Tanaman yang merambat selain memancarkan energi negatif, biasanya tanaman merambat lebih disukai hewan melata seperti ular berbisa. Untuk itu, apabila kalian menyukai tanaman merambat seperti sirih merah, sirih gading, dan lain sebagainya, alangkah baiknya ditanam di samping rumah atau dipelihara dengan baik, rawat dengan baik sehingga dia tidak tumbuh liar di sekitaran rumah kita. Untuk yang ketiga adalah tanaman layu dan mati.
Tujuan utama meletakkan tanaman di ruang adalah mengisi ruangan dengan tanaman hijau, energi positif, dan udara segar, serta keindahan. Oleh karena itu, kalian harus menjaga semua tanaman dipelihara dengan baik agar tetap hidup dengan daun hijau dan bunga yang mekar, indah, mewangi. Itulah sebabnya kita harus menyingkirkan tanaman yang mati ataupun busuk. Tanaman mati menciptakan energi stagnan yang berbahaya bagi penghuni dan ruangan. Secara ilmiah, tanaman mati mudah sekali dihinggapi oleh bakteri-bakteri, bahkan memang menjadi sarang bakteri yang akan berpengaruh orang-orang di sekitarnya. Untuk itu, tanaman mati segeralah kalian singkirkan dari rumah kalian. Namun jika kalian suka meletakkan tanaman ke dalam rumah, pilih tanaman pembawa rezeki dan tetap menjaganya supaya tanaman tetap tumbuh indah. Jika tidak, mungkin kalian lebih baik tidak memiliki tanaman di dalam rumah kalian. Kemudian yang keempat adalah tanaman palsu. Jika kalian memiliki beberapa tanaman palsu untuk menghiasi rumah supaya baik dan indah, sebaiknya tidak berlebihan, ya sekedarnya saja. Tanaman palsu melambangkan menarik orang dengan motif atau niat jahat ke dalam hidup kalian. Selain itu, bersihkan tanaman palsu secara teratur karena tanaman palsu bisa jadi mengumpulkan debu dengan mudah secara terus-menerus. Terlalu banyak debu-debu kotoran tidak diragukan lagi adalah feng shui buruk, bahkan akan mengganggu kesehatan orang-orang yang ada di sekitaran rumah tersebut. Kemudian yang kelima adalah tanaman beracun. Menghiasi halaman rumah memang sangatlah penting. Selain menambah keindahan ruangan, juga mendapatkan manfaat udara yang bersih. Namun penting untuk menghindari tanaman yang mengeluarkan gas beracun di rumah. Tidak sedikit orang mengabaikan resiko racun dari tanaman demi mendapatkan keindahan. Banyak tanaman beracun yang ditanam di sekitaran rumah karena tidak mengetahuinya atau tidak peduli. Tanaman beracun yang orang tidak sadari kadang-kadang ditanam di depan rumah seperti tanaman mandala, monstera, mimosa, bunga bakung, dan cemara Inggris, dan lain sebagainya. Itulah teman-teman semuanya, langkah baiknya mengetahui jenis tanaman, apakah tanaman itu baik atau tidak ditanam di sekitaran rumah. Kita tidak melihat dari sisi feng shui-nya atau dari titennya terlebih dahulu, kita lihat dari sisi keamanan dan kesehatan. Tanaman beracun pasti tidak baik untuk kesehatan. Apalagi bagi kalian yang memiliki anak yang masih kecil. Terus kalian menanam bidara di depan rumah. Sedangkan bidara tersebut memiliki duri tajam, itu sangat membahayakan putra-putri kesayangan kalian. Bukan berarti tanaman itu tidak memiliki manfaat. Namun apabila mudaratnya lebih besar dalam Islam, segera tinggalkan. Oke teman-teman semuanya, demikianlah 5 jenis tanaman pembawa sial dan energi negatif bila ditanam di sekitaran rumah. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan merupakan kehilapan diri pribadi saya dalam menyampaikan informasi ini. Untuk itu, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.